Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa hadha din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina khatamul mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun al-mu'minun, kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kelapangan hati pada siang hari ini. Alhamdulillah, Allah menggerakkan langkah-langkah kita, melapangkan hati-hati kita ya untuk bersedia menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban. Ketika kita mengajar, bukan berarti kita tidak butuh belajar. Ya, ketika kita memotivasi anak supaya menghafal Quran, bukan berarti kita berlepas diri untuk menghafal Al-Quran. Ketika kita menasihati anak agar terus bertilawah Al-Quran setiap harinya nih, setiap malamnya, setiap subuhnya, bukan berarti kita juga terlepas dari itu. Bahkan di Al-Quran sangat keras sekali kan, bahwasanya kalau kita memberikan perintah, anjuran, tapi kita tidak bisa menjalankan atau mengamalkannya, kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi kita menyuruh sesuatu kebaikan tetapi kita tidak melaksanakannya. Maka alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan menengok karya dari Al-Imam Imam An-Nawawi. Namanya pernah saya kasih tahu. Namanya adalah Abu Zakaria, walaupun dia tidak memiliki anak. Abu Zakaria, walaupun beliau belum menikah. Beliau meninggal di usia 45 tahun, malah ya usia yang masih muda, tetapi tidak menikah apalagi memiliki anak. Nama aslinya adalah Yahya bin Sharaf An-Nawawiyah, lahir di kota Nawaw. Ya, ulama yang luar biasa sekali dan bermadhab dengan madhab Asy-Syafi'i. Banyak sekali karangan beliau seperti Riyadhus Shalihin, seperti Tibyan Adab fi Hamalatul Quran. Begitu juga seperti yang kecil itu buat hafalan hadis Arba'in An-Nawawi, ya itu kan 42 hadis ya. Ini luar biasa. Nah, kalau kita pada hari ini ya sedikit menengok karya beliau yang berjudul Kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Adhkar. Al-Adhkar sendiri artinya adalah zikir-zikir atau bacaan doa ya, yang mana di dalamnya banyak sekali ya, tuntunan-tuntunan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan kapan kita berdoa, apa saja yang dibaca, dan apa saja fadilah-fadilahnya ya. Nah, dalam kitab Al-Adhkar kita ke bab tilawah Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Para hadirin semua yang Allah muliakan, selain kita menyemangati anak-anak, setidaknya kita harus pinter-pinter menyemangati diri kita sendiri, terutama berinteraksi terhadap Al-Quran. Jadi supaya tidak seperti ini, ketika kita berdakwah, mendakwahkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, terus ketemu ya jamaah kita, ketemu ya murid kita atau anak kita bahkan, kok malas ya, malas terhadap interaksi Al-Quran ini, malas terhadap menghafalkan, membaca. Nah, introspeksinya adalah coba kita cek kepada diri kita. Kita sudah layak belum mengajarkan Al-Quran? Kita menegaskan, memotivasi, menasihati anak-anak untuk selalu dekat dengan Al-Quran, tetapi kita malah jauh dari Al-Quran. Banyak caranya ya, banyak caranya. Bahkan cukup hanya mendengarkan Al-Quran saja sudah berarti berinteraksi terhadap Al-Quran. Dan ini dicontohkan Rasulullah waktu itu manggil Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud. Coba bacakan kepadaku wahai Abdullah Ibnu Mas'ud
tentang Al-Quran itu. Nah, pernah saya sampaikan. Nah, kenapa kok Ibnu Mas'ud itu diam, bingung, langsung mengatakan, aqra'u alaikal unzil. Aku membaca apa yang itu turun kepadamu, wahai Rasulullah. Mana mungkin gitu. Tetapi Rasulullah mengatakan, tidak apa-apa, saya ingin mendengarkan Al-Quran. Nah, jadi fadilahnya kalau kita tidak mampu atau belum sempat baca Al-Quran, minimal dengari murotal Al-Quran. Ya, dibaca surat An-Nisa sampai ayat 42-53 itu, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin syahidin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Lalu Rasulullah mengatakan stop, nangis ya. Karena memang di situ ayat tentang bahwasanya setiap umat itu punya saksi dan Rasulullah akan menjadi saksi atas umat. Ya. Jamaah sekalian, ya, para asatidz yang Allah muliakan, bahwasanya mentadaburi Al-Quran itulah ada hal yang sangat terpenting dalam berinteraksi terhadap Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran adalah hal yang sangat terpenting dalam berinteraksi Al-Quran karena akan menimbulkan amal. Caranya beramal dengan Al-Quran itu kita tahu maknanya dan mentadaburinya. Maka perintah tadabur Al-Quran sendiri di dalam Al-Quran itu diulangi berapa kali? 2 kali dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau bukan dari Allah ini Al-Quran, sudah banyak perpecahan dan perselisihan. Terus kemudian diulangi lagi. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaliha. Apakah belum kalian saatnya mentadabburi Al-Quran? Ya, apakah hati-hati kita itu terkunci tidak mau mentadabburi Al-Quran? Maka kalau kita bayangkan Al-Quran itu tidak ditadaburi, tidak dipahami, maka sangat mustahil Imperium Romawi, Persia tunduk dan takluk. Ya, kalau sahabat cuma ngaji saja, baca ngafal, tidak akan berubah peradaban Islam ini. Bahkan berbentuk kekuatan yang besar ya di Madinah. Nah, jadi yang pertama kita ketahui adalah mentadaburi Al-Quran itu adalah hal yang sangat penting. Karena Al-Quran adalah sebaik-baik zikir. Sebaik-baik zikir. Shad wal Quran dzikr. Ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu sebagai zikir. Bingung nih zikir apa? Murojaah. Bingung nih, saya nggak pernah atau jarang diajari zikir-zikir tertentu. Nggak usah. Kalian atau kita semua paham juz 30, di situ ada surat-surat pendek, baca. Shad wal Quran dzikr. Apalagi kalau kita tahu surat Al-Ikhlas sepertiga dari Al-Quran, ta'dil sulusul Quran, itu nilainya sepertiga dari Al-Quran, Al-Ikhlas. Ya, jadi tapi jangan suruh hataman baca Al-Ikhlas 3 kali ya. Wah, katanya sepertiga, hatam selesai. Baca Al-Ikhlas 3 kali. Itu maknanya. Maksudnya seperti apa? Karena Al-Ikhlas mengandung tauhid. Nah, mengandung tauhid. Jadi sepertiga itu Al-Quran memang dibagi 3. Yang pertama adalah mengandung tauhid, keyakinan, keimanan, itu tentang ayat-ayat tentang itu. Kemudian yang kedua mengandung tentang hukum-hukum atau ahkam, mencuri, pernikahan, ya, apalagi ya haji, sholat, zakat dan yang sebagainya, hukum-hukum. Kemudian yang sepertiga lagi tentang kisah-kisah. Nah itu ya, jadi mentadaburi Al-Quran itu membuat kita semangat untuk beramal. Nah kemudian para salafus saleh itu biasa menghatamkan Al-Quran itu bermacam-macam. Ya, ada yang sebulan sekali, tapi sangat jarang. Biasanya 1 pekan sekali. Ya, bahkan kalau kita lihat di sini Imam An-Nawawi menjelaskan, ya, bahwasanya menghatamkan Al-Quran itu ada yang 6 hari, 5 hari, 4 hari, bahkan 3 hari. Dan tidak jarang juga yang menghatamkan Quran dalam waktu satu hari. Ini kita tanya ke sendiri saja dah.
dan jawabnya di dalam hati saja. Kira-kira kita butuh waktu lama dalam menghatamkan Al-Quran? Gak usah dijawab, jawab dalam diri hati, diri sendiri aja ya. Butuh berapa lama untuk menghatamkan Al-Quran? Butuh bulan Ramadan Ustaz. Butuh bulan Ramadan. Sampai kata santri saya gitu, butuh berapa lama untuk menghatamkan Al-Quran? Kami butuh Ramadan. Ramadan cuma sekali gitu. Datangkan Ramadan setiap bulan sehingga saya bisa khatam terus. Ada-ada aja. Ya. Nah, kalau di sini kita lihat di antara ulama salaf yang menghatamkan Al-Quran 4 kali sehari, ya, itu adalah Ibnu Al-Khatib As-Sufi rahimahullahu ta'ala, ya. Terus kemudian ada juga seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in, ini Mansur bin Zadan, ya, seorang tabi'in yang menghatamkan sehari sekali. Nah, ini luar biasa, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, selain menghatamkan Al-Quran di waktu-waktu di luar sholat, ternyata para salafus soleh, para sahabat itu menghatamkan Al-Quran di waktu sholatnya. Jadi kalau ada yang bertanya, misalnya, yang pas baca Quran itu kapan? Nah, yang pas, yang sangat munasib, yang sangat pas sekali dalam membaca Al-Quran kapan? Maka jawabannya adalah di waktu sholat. Maka kita lihat di sini ya. Adapun orang yang menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat saja dalam waktu sholat, itu seperti Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, dan Sa'id bin Zubair. Ini ahli hadis, ya. Jadi mereka ini menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Pertanyaannya lagi dijawab dari hati. Butuh waktu yang seperti apa kita untuk menghatamkan Al-Quran? Ya, ini termasuk tamparan untuk yang bicara maupun yang mendengarkan. Karena ketika saya silaturahim kepada guru gitu ya, itu kalau semisal saya ya dinasihati, kamu kalau misal 1 pekan gak hatam Quran, kamu sama juga mengharamkan hafalan untuk murid-muridmu. Maksudnya apa? Muridmu gak akan bisa bagus kalau kamu hatam Al-Quran butuh lebih dari 1 pekan. Sehingga ini jadi cambuk buat saya pribadi. Maaf, ini saya pribadi. Maka setidaknya kalau tidak bisa 1 pekan, coba dilatih 1 bulan. Kalau 1 bulan berarti 1 hari 1 juz, ya kan? 1 hari 1 juz, 1 bulan 30 juz. Itu minimal, ya. Jangan sampai lebih dari 1 bulan. Nah, kemudian waktu-waktu yang lain selain waktu dalam sholat, kapan yang pas dalam membaca Al-Quran? Nah, di sini para ulama menjelaskan yang pas dalam membaca Al-Quran, berinteraksi terhadap Al-Quran adalah di waktu maghrib ke isya, maghrib ke isya, atau malam hari. Tapi yang lebih afdol adalah 1/3 malam, ya, nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Jadi membaca Al-Quran di saat 1/3 malam setelah salat lail, qiyamul lail, itu adalah termasuk rangkaian yang sangat luar biasa. Nah, itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Walaupun sholatnya cuma 2 rakaat terus 1 witir, ya, terus baca Al-Qurannya cuma 1 surat, tapi jangan ditinggalkan, ya. Karena apa? Itu adalah kebiasaan para salafus soleh. Nah, walaupun di sini beberapa ulama memakruhkan menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari 1 malam atau 1 malam, ya. Ini hadis yang diriwayatkan, ya, yang berada di dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmidzi. Begitupun ada di dalam Sunan An-Nasa'i, bahwasanya dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As, anaknya Amr bin As, seorang panglima,
ya, yang membebaskan Mesir. Ya. Itu bahwasanya Rasulullah bersabda, tidak akan mampu kalian memahami kandungan Al-Quran kalau kalian menghatamkan kurang dari tiga hari. Ya, jadi minimal, paling cepat maksimal ya, maksimal paling amannya adalah 3 hari atau 1 pekan aman, 1 bulan aman banget ya. Lebih dari 1 bulan, wah itu memang minta dipondokin aja. Ya, maka dari sini kita lihat contohnya kita sebut tadi adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, khalifah ketiga dan sangat cinta terhadap Al-Quran. Bahkan meninggalnya saja di saat baca Al-Quran atau di saat setelah membaca Al-Quran. Nah, itu memulai bacaannya itu setarnya malam Jumat. Di dalam kitab Al-Adhkar ini dijelaskan seperti itu. Jadi mulainya malam Jumat, mulai baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah dan lain sebagainya sampai nanti berakhir di malam Kamis. Dan malam Kamis kemudian sekalian niat berpuasa, hari Kamisnya puasa sunnah, karena doa yang diijabahi oleh Allah, termasuk salah satu waktu berdoa yang diijabahi oleh Allah adalah di saat setelah menghatamkan Al-Quran. Ini luar biasa sekali. Ya, maka sebelum Jumat itu pagi-pagi ada yang nanya, Ustaz anaknya berapa? Saya bilang 3. Itu kalau hamil baca Quran enggak? Ini saya berbagi tips saja. Iya, pokoknya dari umur 1 bulan, 2 bulan, biasanya ketahuan 2 bulan, saya dan istri hatamkan Quran sampai sebelum lahiran. Dari anak pertama, 2 dan 3. Maksudnya apa? Setelah itu kita berdoa bersama untuk kebaikan kita semua. Karena salah satu ijabah dari doa waktu itu adalah setelah menghatamkan Al-Quran. Ya, kita lihat lagi di sini. Nah, di dalam Sahihain berarti Bukhari dan Muslim. Di dalam Sahihain 2 sahih, ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Karena yang lainnya tidak pakai sahih, yang lainnya pakainya Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, ya, Sunan Abu Dawud, ya. Nah, kemudian yang lainnya juga pakai Musnad Imam Ahmad, Musnad Ad-Darimi. Tapi kalau yang sahih, kitab sahih itu adalah Al-Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Rasulullah memerintahkan seorang wanita yang haid untuk keluar pada hari raya untuk menyaksikan kebaikan dan doa kaum muslimin di saat selesai melaksanakan hataman Al-Quran. Muttafaqun alaih, hadisnya ittafaq, ya, disepakati kesohihannya. Jadi memang kok misalnya ada orang ngumpul habis hataman terus kemudian berdoa bareng, itu memang disunahkan. Ya, kalau kita lihat lagi, ya, dari Al-Hakam bin Utaibah, seorang tabi'in, ya, ini di dalam Ibnu Abi Syaibah, ya, Al-Baihaqi, dijelaskan bahwasanya Mujahid dan Ubadah bin Lubabah mengirimkan surat kepadaku seraya berkata, kami mengirimkan ini untukmu karena kami bermaksud untuk menghatamkan Al-Quran dan berdoa agar doa kami menjadi mustajab apabila doa tersebut dipanjatkan setelah hataman Al-Quranul Karim. Maka ketika ada acara syukuran, ya, ini boleh dipakai, ya, silahkan hatam ngaji. Nah, setelah itu berdoa bersama, minimal keluarga, ya. Dengan itu kita mendapat waktu yang mana doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian di dalam sanad yang sahih dari Imam Mujahid, mereka berkata ketika mereka berkumpul dan menghatamkan Al-Quran, sesungguhnya akan diturunkan rahmat, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berdoa setelah menghatamkan Al-Quranul Karim. Nah, memang ini adalah keutamaan berdoa di saat menghatamkan Al-Quranul Karim.
Ya, ini waktu-waktu yang mustajab. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, adab-adab dalam membaca Al-Quran. Ya. Setelah kita mengetahui bahwasanya berinteraksi Al-Quran itu sangat penting, itu tidak boleh dilupakan. Karena saya bisa katakan seperti ini, dalam melihat orang itu dekat sama tidak dekat atau tidaknya kepada Allah, lihatlah bagaimana dia berinteraksi terhadap Al-Quran. Semakin dia sering berinteraksi terhadap Al-Quran, maka semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin siangnya tidak kelihatan berinteraksi dengan Al-Quran, tapi kita nggak tahu kalau malam beliau habiskan waktunya bersama Al-Quran. Ya, maka kalau kita lihat, ya, Al-Quran itu sudah harus diinteraksikan, harus ditadaburi, harus diamalkan. Agar apa? Agar murid-murid kita itu ikut termotivasi. Dan sangat mustahil kalau kita nggak dekat Al-Quran memaksa anak dan murid-murid kita untuk dekat terhadap Al-Quran. Ya. Dimulai dari kita sendiri. Ya, ini perlu disampaikan supaya tidak lepas gitu. Karena bukan hanya sekolah-sekolah yang formal, bahkan pesantren-pesantren sendiri, maaf ya. Jadi setelah sudah lulus misalnya, terus kemudian pengabdian atau menjadi ustadz misalnya. Nah, ini yang menjadi PR, menyuruh santrinya murojaah gitu. Tapi dianya tidak murojaah. Jadi bagaimana menciptakan generasi yang baik kalau tidak dimulai dari dirinya gitu. Ya. Nah, kemudian ini yang paling luar biasa, ya ini menjaga Al-Quran. Menjaga Al-Quran. Yang sudah pernah hafal Al-Quran, bagi guru-guru ini berapapun jumlahnya, 1 juz, 2 juz, itu diperintahkan untuk dijaga Al-Quran itu. Ya, di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda bahwasanya jagalah Al-Quran ini. Jagalah Al-Quran. Ini perintahnya Rasulullah, bukan perintahnya saya. Karena Al-Quran itu lebih sulit. Kalau lupa itu lebih sulit daripada menangkap unta yang lepas daripada tali kekangnya. Nah, ini asyaddu tafallutan. Jadi sangat berat sekali mengembalikan hafalan yang sudah hilang. Apalagi anak-anak yang hafalannya kalau lupa-lupa, itu jangan bilang saya telah lupa, jangan. Tapi Allah telah melupakanku. Nah, ini ada nih ya. Saya carikan hadisnya ini ya. Dalam diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah bersabda, janganlah seorang kalian mengucapkan aku telah lupa ayat ini, surat ini gitu kan. Padahal dia hanya belum ingat atau dilupakan sama Allah. Jadi bukan saya lupa, tetapi saya memang dilupakan oleh Allah. Supaya apa? Ingat dan tidaknya Al-Quran dalam tubuh dan jiwa ini, itu adalah rezeki dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ada kata murojaah biar lancar. Tidak. Itu kalau di pesantren dulu ya, 14 tahun yang lalu ya, itu tidak ada murojaah biar lancar, itu tidak ada. Bahkan kalau gitu kita dimarahi sama guru kita. Ngapain murojaah biar lancar? Dimarahi itu. Ya, jadi murojaah untuk apa? Ya memang kewajiban orang yang sudah memiliki hafalan ya murojaah. Ya. Dan murojaah kalau tidak bisa tanpa Quran atau bil ghaib, silahkan murojaah binadhar, melihat Al-Quran. Karena di mazhab Imam Syafi'i bahwasannya lebih afdol berinteraksi terhadap Al-Quran itu dengan membaca. Jadi kerenan baca, bukan kerenan ditutup Qurannya. Dibaca, dibuka, dibaca.
Ya, jadi itu lebih utama ya dibanding tanpa melihat Al-Quran. Karena apa? Dengannya itu kita lebih mudah mentadaburi. Nah, dilihat ayatnya, ya, dilihat artinya. Jangan sampai kita baca-baca aja. Nah, kalau dengan hafalan dikhawatirkan kita sibuk ngingat lanjutannya, ya, bukan mentadaburinya. Padahal perintahnya adalah mentadaburinya. Ya. Nah, ini yang penting. Kemudian yang pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk persoalan yang harus diperhatikan dalam membaca dan berinteraksi terhadap Al-Quran, adalah ikhlas dalam membacanya, ikhlas dalam mengajarinya. Guru Al-Quran itu dibayar bukan karena ngajarin Quran sebetulnya, tapi karena minta waktunya. Kalau dalam kitab Ad-Tibyan ada fi adab ahdamul Quran, ya. Jadi bukan karena jasa ngajarin Quran, bukan, tapi minta waktu, bayar waktunya yang dia bisa kumpul dengan keluarga, yang harusnya dia bisa kumpul sama anaknya. Nah, kita pinta untuk ngajarin. Nah, itu waktu itu yang dibayar di dalam kitab Tibyan, bukan jasa. Kalau itu haram, ya, tapi waktunya minta, kita beli waktunya, ya, kita beli waktunya, ya. Maka boleh mengambil gaji dari mengajarkan Al-Quran, karena tadi kita mengambil waktunya untuk mengajarkan Al-Quran, bukan jasanya. Nah, kemudian hadirkanlah hati ini di saat membaca Al-Quran adalah bahwasanya Allah juga hadir melihat kita. Nah, ini luar biasa nih. Coba sering diingatkan di dalam halakoh, ya, di dalam halakoh. Nah, kan saya kan kadang sering lihat tuh, ya, kadang gurunya lagi sibuk di satu murid, tetapi murid yang lain ada yang terkontrol, ada yang tidak terkontrol. Nah, coba bangun, mereka sedang dilihat sama Allah. Nah, saat ini kita lagi dilihat sama Allah, nak, ya. Dan Allah itu betul-betul lihat tingkah kita ini, yang kakinya kemana, ya. Ini Allah lihat betul. Dan bagaimana kita menghafal kalamnya kalau kita tidak beradab kepadanya? Bagaimana kita menghafal kalamnya kalau kita tidak beradab kepadanya? Nah, ya. Jadi kita lagi ngafalin kalamullah, tetapi kita tidak beradab kepada yang bicara itu, pembicaraannya itu. Nah, maka naudzubillah min dzalik. Jadi yang saya bangun pada siang hari ini adalah Al-Quran itu sungguh mulia. Al-Quran itu sungguh mulia. Kalau kita hanya sebatas melihat Al-Quran itu sebatas kitab-kitab biasa, maka itu akan Al-Quran memberikan kepada kita hal yang biasa. Maka kalau kita melihat Al-Quran ini sesuatu yang luar biasa, maka Al-Quran akan memberikan kita kepada hal yang luar biasa pula. Ya, kalau kita lihat misal, ya, Al-Quranul Karim akan memperlihatkan rahasianya. Al-Quran akan memperlihatkan rahasianya kepada orang-orang yang betul-betul dekat dengan Al-Quran. Nah, maka mari Bapak Guru, Ibu Guru, para asatidzah, ya, coba kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran lah, ya. Kalau semisal kita targetin di siang ini nih, siap 1 bulan hatam sekali enggak nih? Hah? Oh, ini harus dijawab, jangan di dalam hati, ya. Siap enggak sebulan hatam sekali? Hah? Insyaallah. Ini insyallahnya Nabi Ismail apa Nabi Musa ini? Insyallahnya guru Kia kan. Ya. Ya, insyaallah, ya. Karena apa? Coba dilihat, kalau tidak percaya, boleh buktikan perkataan saya di siang hari ini lah. Kita berlalu, ya, 1 tahun, 2 tahun, kita nggak hatam Quran dalam sebulan. Nah, coba kita lihat ke depan nih. Bulan apa besok? Ada bulan September, Oktober, November. Nah, coba kita buktikan 3 bulan berturut-turut hatam. Berarti hatam 3 kali, ya, 1 bulan sekali. Saya jamin 100%, mi'ah bil mi'ah.
pasti akan ada perubahan yang besar dalam hidup kita. Minimal santrinya makin nurut, gitu ya. Siswanya makin nurut. Nah, cuma kadang kita begitu, nggak nyambung. Bukan hanya kita, guru-guru di pesantren kadang begitu, memerintahkan untuk dekat dengan Al-Quran, ya. Tetapi dianya lupa. Wa tansawna anfusahum wa antum tatluna al-kitab. Lupa dengan diri mereka sendiri, lupa dengan diri kita sendiri. Kita perintahkan anak untuk ngaji, kitanya pegang HP. Alasannya ini juga lagi murojaah. Nah, kan? Itu nggak pas. Ambil Quran bareng yuk ngaji. Terutama tadi di waktu maghrib sampai ke isya. Di waktu maghrib sampai ke isya. Kalau dulu di Quran School, nah itu diwajibkan habis maghrib sampai isya. Itu jatahnya orang tua berinteraksi dengan Al-Quran bersama anaknya di rumahnya. Maghrib dengan sampai isya. Atau habis subuh. Habis subuh. Itu juga waktu yang sangat mulia. Atau sepertiga malam. Nah, sepertiga malam adalah waktu yang sangat-sangat baik, bagus dalam berinteraksi terhadap Al-Quran. Nah, kemudian sebagian ulama salaf, ya, mereka membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur, ya, satu persatu, gitu ya. Sampai ada beberapa mereka itu yang pingsan. Ini bukan saya, ini Imam Nawawi yang bilang. Karena mentadabburi Al-Quran, pingsan. Bahkan ada juga yang meninggal dunia. Ya, coba bayangkan saja, ya. Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Di saat nanti orang pusing, bingung, lari ke barat, ada gunung terbang, lari ke timur, ada langit pecah, lari ke selatan, apalagi itu, ya. Dan ternyata itu adalah azab Allah yang sangat pedih. Kaum Ad yang kuat sekali nih, surat apa, Al-Haqqah, ya. Nah, Al-Haqqah, ada Samud, ada Ad. Ad itu kaum yang luar biasa besarnya, ya. Dan Allah tidak menciptakan makhluk yang gede-gede itu kecuali kaum Ad. Tapi apa akhir hidupnya? Allah terbangkan dengan apa? Angin, birihin sorsorin atiyah sakharaha alaihi sab'a layalin wasamaniyata ayyam. Diputer-puter dengan angin berapa hari? 7 malam 8 hari. Akunya kuat. Lam yukhlaq misluha fil bilad. Tidak akan Allah ciptakan lagi Ad itu, kaum yang gede-gede, tapi ternyata Allah hancurkannya dengan angin. Seberapa kilo angin itu? Tetapi kalau angin puting beliung ya gede juga gitu ya. Kita ngeremehkan air, berapa kuat sih air ya, tapi kalau tsunami ya lumayan gitu ya. Jadi maksudnya apa? Di saat kita mentadabburinya, itu ada sesuatu yang bisa menggerakkan hati kita. Coba kalau Al-Quran lewat saja. Wa yakhiruna lil adqan wa yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Jadi mereka itu merasa betul-betul rendah, hina, tersungkur, muka mereka tunduk, sujud, nangis. Maka sunnahnya membaca Al-Quran itu menangis, ya. Ya minimal kalau nggak nangis karena mentadabburinya, minimal nangis nggak hafal apa-apalah. Jangan sampai ngafal Quran itu ketawa-ketawa, cekikikan, itu yang sekarang itu, ya. Maka saya katakan kalau santri Quran belum nangis, berarti belum jadi santri Quran, belum jadi penghafal Quran. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran kok belum dauk, dan rasanya itu belum ada, belum nangis, belum tersentuh, berarti kita sejatinya belum pantas disebut orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, karena kalau melihat Al-Quran, ya Allah, ya luar biasa sekali, ya. Nah, ini pelajaran yang luar biasa. Nah, kemudian kita lihat di sini. Mereka tadi ada yang pingsan, ada yang meninggal dunia, ya. Mereka itu menangis, ya. Bahkan kalau tidak bisa menangis, pura-pura menangis. Di sini disebutkan, bukan kata saya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya. Karena tangisan dalam baca Al-Quran adalah sifatnya orang arif, orang yang paham,
Nah, dia lagi baca Quran nangis. Tentang apa ayatnya nggak tahu gitu. Pura-pura nangis aja. Nah, jadi intinya kita hadirkan tadarru', ya khudu'. Berarti merendahkan diri, merendahkan hati dengan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran ini sangat berat sekali. Di waktu itu wahyu turun dan Rasulullah itu pahanya berada di paha salah seorang sahabat. Kata sahabat ini, Masya Allah, sampai dia kesakitan, saking beratnya tatkala Rasulullah sedang menerima wahyu. Bahkan kita tahu sendiri kan ayatnya, "Lau anzalna apa? Hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Quran taruh di mana? Jabal, gunung, hancur lebur. Jadi sungguh-sungguh luar biasa sekali. Ya, nah, bagi orang yang dekat dengan Al-Quran, ya, yang terakhir, ya, masih ada waktu ya? Ya bisa bertanya jawab nanti. Bagi orang yang dekat dengan Al-Quran, dia tidak akan pernah kesepian. Karena apa? Al-Quran adalah teman yang dekat dan teman yang setia. Karena apa? Buktinya Al-Quran itu setia. Kalau hati kita condong ke yang lain, dia lebih tidak setia lagi. Dia akan pergi tanpa bilang-bilang. Makanya rata-rata orang yang sudah hafal Quran mau mengambil jurusan atau keseriusan yang lain itu tetap tidak meninggalkan Al-Qurannya. Contohnya Imam Syafi'i, ahli fikih. Apakah kemudian habis hafal Quran dia langsung fokus ke fikih? Enggak. Dia tetap dekat dengan Al-Qurannya. Imam Bukhari al-hadis, ya. Tapi apakah setelah hafal Quran dalam usia 10 tahun itu terus fokus ke hadis saja, tidak murojaah? Tidak. Ya. Kalau dia fokus ke yang lain, Al-Qurannya ditinggalkan, maka keduanya akan meninggalkannya. Maka yang sudah mulai dekat dengan Al-Quran, yang sudah merasa enak dengan Al-Quran, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Karena itu sudah tanda-tanda bahwasanya seorang itu menjadi ahlul Quran. Ingat, ahlul Quran bukan yang 30 juz, bukan yang ujian sampai wisuda, tes bersanad, tidak. Ahlul Quran itu yang mananya dia tidak bisa meninggalkan Al-Quran di dalam hidupnya. Itu ahlul Quran. Mengamalkan Al-Quran dikit demi sedikit, mempelajari Al-Quran, hatinya itu terpaut dengan Al-Quran. Itu ahlul Quran, ya. Nah, kalau sudah menjadi Al-Quran berarti akan menjadi ring satunya Allah. Kalau ada masalah, kalau ada pekerjaan, itu semua Allah yang bantu. Karena ring satunya Allah, sangat dikenal dengan Allah. Tapi kalau kita, ya, misal ingin sesuatu kalau belum menjadi ring satu, itu berat, ya. Karena apa? Karena ring satunya Allah dengan Al-Quran itu. Ahlullah wa khosatuh, menjadi keluarga Allah dan yang dikhususkan oleh Allah. Ya, maka biarpun ada anak yang masih muda, masih kecil, terus kemudian dia hafal Quran, itu luar biasa. Kita muliakan mereka dengan Al-Quran yang mereka punya. Itu yang dapat kita sampaikan. Nanti kalau di dalam Al-Tibiyan itu banyak sekali, ya, tentang bagaimana interaksi terhadap Al-Quran Al-Karim. Dan yang lebih penting, bagaimana kita memulai dan berhenti di saat membaca. Itu caranya adalah dimulai dari awal surat dan diakhiri di akhir surat. Kalau kepanjangan misalnya Al-Baqarah atau Ali Imran, ya, 200 ayat, ya kita bisa lihat di kalimatnya. Makanya jangan pakai Quran tanpa terjemah. Saya kalau ada santri ngaji sama tanpa terjemah, saya suruh ganti Qurannya. Jangan ngaji tanpa terjemah. Kalau udah ulama nggak masalah, pakai tafsir. Tapi kalau ngaji tok nggak ada terjemahannya, jangan, hindari, ya. Nah, caranya adalah ketika kita berhenti dan menyelesaikan bacaan kita, itu dilihat yang temanya sudah selesai. Jadi ngaji itu per tema, ya. Kalau temanya selesai, ada hizb, ada ain juga. Kalau temanya sudah selesai,
silahkan ya. Dan ini diperintahkan di sini ya, di halaman 188 bahwasanya kalau berhenti membaca Al-Quran hendaknya pada kalimat atau persoalan yang sudah sempurna. Jadi tentang hari kiamat selesaikan. Nanti biasanya cerita tentang kaum-kaum terdahulu misalnya, atau nanti cerita tentang anjuran apa dan lain sebagainya. Itu lihat artinya sudah selesai penyampaiannya, baru kita selesaikan bacanya. Itu adalah adab dari membaca Al-Quran Al-Karim. Itu saja yang bisa kita sampaikan, dan kita banyak berdoa kepada Allah agar kita menjadi ahlul Quran dan keluarga kita juga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga Al-Quran yang kelak nanti menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah dan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.